Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul anbiya'i wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian, takwa dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam firman-Nya surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan penciptaan manusia itu adalah dengan diberikannya kepada manusia panca indera. Dengan panca indera, manusia memiliki potensi untuk bisa menerima berbagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya. Allah jelaskan dalam firman-Nya ayat 2 dari surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dari tetesan sperma yang bercampur dengan ovum. Kami akan uji manusia itu, maka kami jadikan buat manusia itu pendengaran dan penglihatan. Ketika manusia yang sempurna penciptaan itu mengikrarkan keimanannya kepada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala, amanna billah, maka dipastikan ia telah memasukkan dirinya ke dalam sebuah sistem, sebuah lingkaran. Tidak akan bisa keluar dari sistem dan lingkaran itu kecuali
setelah mendapatkan ujian dan cobaan dari penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dan cobaan disampaikan bukanlah merupakan sesuatu yang baru, tetapi sudah disampaikan kepada umat sebelumnya. Ujian dan cobaan untuk menguji sejauh mana kebenaran iman yang dimiliki. Apakah iman itu adalah iman yang suci dan murni, ataukah sebaliknya, imannya itu adalah iman yang dusta dan bahkan imitasi. Allah jelaskan dalam firman-Nya ayat 2 dan 3 dari surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira setelah mereka mengikrarkan amanna, kami beriman, akan dibiarkan begitu saja? Wahum la yuftanun, tidak disampaikan ujian dan cobaan buat mereka. Dan sesungguhnya kata Allah, ujian dan cobaan telah disampaikan kepada orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya dusta. Ada dua macam ujian dan cobaan yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang pertama adalah segala sesuatu yang tidak menggembirakan, segala sesuatu yang mengecewakan, segala sesuatu yang membuat kita sedih, keluarga kita pun ikut sedih, orang-orang yang dekat kita pun sedih bersama kita. Al-Quran menyebutnya dengan 5 peristilahan. Terkadang disebut sebagai imtihan, disebut sebagai fitnah. 17 kali dan 22 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Terkadang disebut juga sebagai bala dan musibah. Masing-masing disebutkan sebagai 11 kali dan 46 kali. Yang paling banyak disebut sebagai azab, siksa, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 399 kali. Apabila kita mendapatkan ujian dan cobaan seperti itu, Al-Quran, agama kita mengajarkan untuk selalu meningkatkan kesabaran di dalam menghadapinya. Ujian dan cobaan ketika dihadapi dengan penuh kesabaran, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang sabar dengan pahala dan ganjarannya. Di dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar disiapkan oleh Allah pahala yang tidak terhingga banyaknya. Orang yang sabar juga dimasukkan ke dalam 10 kelompok manusia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang besar dan pengampunan dosa dan kesalahan di sisinya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sampai dengan was-sabirina was-sabirat. Di penghujung ayat Allah berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ketika Allah menyampaikan ujian dan cobaannya kepada manusia-manusia, hamba-hambanya yang beriman,
berarti Allah cinta kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Sesungguhnya Allah apabila Dia mencintai seorang hamba, maka Ia sampaikan ujian dan cobaan kepadanya. Kita sekarang berada dalam kondisi seperti itu. Maka tingkatkan kesabaran, dan orang-orang yang sabar senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai olehnya. Yang kedua adalah ujian dan cobaan dalam bentuk segala sesuatu yang menggembirakan, membuat kita senang, keluarga kita senang bersama kita, teman-teman akrab kita pun bersenang-senang bersama kita. Al-Quran menyebutnya dengan istilah nikmat, karunia, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Agama mengajarkan syukuri nikmat itu. Wajib kita mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Ada yang kita minta Allah berikan, ada yang tidak pernah kita minta tetapi Allah juga berikan. Kalau kita renungkan secara jujur dengan keimanan kita yang suci, maka sejak kita membuka mata, bangun dari tidur, sampai dengan kita menutup mata untuk tidur kembali, tidak ada satu detik pun dari perjalanan keseharian kita itu yang hampa dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, apabila kamu ingin mencoba menghitung nikmat dan karunia yang aku berikan kepada kalian, dijamin kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. 2 kali Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Ayat 34 dari surah Ibrahim, ayat 18 dari surah An-Nahl, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita cermati dan kita gunakan pisau bedahnya adalah ilmu rasm dari disiplin ilmu Al-Quran, maka kita dapatkan kata-kata nikmat di dalam kedua ayat itu ditemukan dengan tulisan yang berbeda. Di dalam surah Ibrahim, nikmat ditulis dengan tak terbuka, maftuhah. Sementara nikmat di dalam surah An-Nahl ditulis dalam bentuk tak yang marbutah. Pertanyaan kita, apa rahasia di balik itu? Para ulama mengatakan bahwa kedua ayat itu menyimpan rahasia yang begitu dalam. Ketika nikmat ditulis dengan tak terbuka, maftuhah, maka ia termasuk dalam kelompok fi'il, kata kerja. Wal fi'lu yataqayyadu bi zamanin muayyan, qad yakunu madiyan wa qad yakunu mudhari'an wa qad yakunu mustaqbalan. Bisa untuk masa lalu, bisa untuk sekarang, dan bisa untuk masa akan datang. Maka nikmat Allah terlalu banyak. Dulu Allah berikan, sekarang juga Allah berikan, nanti juga Allah berikan, sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya.
Ketika nikmat ditulis dalam tak marbutah, berarti ia masuk dalam kelompok isim, kata benda. Wal ismu la yataqayyadu bi zamanin muayyan. Kata benda tidak diikat dengan masa. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama kita mengajarkan syukuri nikmat itu. Mensyukuri nikmat berarti mengungkapnya ke permukaan. Kufur terhadap nikmat berarti menutup-nutupinya. Dia ada tapi dianggap dia tidak ada. Itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Raghib Al-Asfahani yang wafat 502 Hijriah. Maka di dalam Al-Quran kita temukan ayat-ayat yang menceritakan bahwa para nabi dan rasul terdahulu ketika mendapatkan nikmat, mereka cepat-cepat menyampaikan pujian kepada Allah, ucapan terima kasihnya kepada penciptanya, tidak dengan sombong dan takabur. Kita angkat sebagai contoh misalnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam dan putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Daud alaihi salatu wassalam di samping sebagai seorang nabi dan rasul, beliau juga seorang raja, seorang konglomerat yang kaya raya. Allah tambahkan dengan mukjizat-mukjizatnya yang luar biasa. Bukit-bukit yang kokoh dan tegar itu bisa berpindah, bergeser menurut perintahnya. Burung dengan segala jenisnya dimengerti bahasanya. Besi yang keras itu menjadi lembut di tangannya. Allah jelaskan di dalam surah Saba ayat 10, walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayru wa alanna lahul hadid. Semua yang dimiliki diwariskan kepada putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di samping beliau juga diberikan oleh Allah mukjizat yang luar biasa, bisa mengatur peredaran angin menurut perintahnya kemana ia akan bertiup, seperti yang Allah jelaskan di dalam ayat 12 dari surah Saba, wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahru wa rawahuha syahrun wa asalna lahu 'ainal qitr. Pasukannya tidak hanya jenis manusia, tapi juga dari jenis jin dan burung. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih wa may yazigh minhum an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir. Ketika Allah jelaskan di dalam surat yang lain, surat An-Naml, Allah berikan itu semua kepada mereka berdua. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Mereka menyampaikan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman juga ketika melakukan inspeksi pasukan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan satu mukjizat, bisa mendengar ucapan Ratu Semut kepada teman-temannya, wahai teman-temanku, masuk kalian ke dalam lubang-lubang rumah-rumah kalian. Sebentar lagi Sulaiman dengan bala tentaranya akan lewat di tengah-tengah kita.
pakaiannya lengkap, kita akan binasa sementara mereka tidak merasakan itu. Dengan jarak 12 atau 13 mil jauhnya Allah mendengarkan itu, tetapi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam menyambutnya dengan senyum dan doa. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. 3 permohonan disampaikan. Ya Allah, berikan taufik dan hidayahmu kepadaku agar aku menjadi hamba-Mu yang bisa mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan kepadaku, yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Yang kedua, agar aku bisa berkarya dengan nikmat dan karunia-Mu itu amal-amal yang saleh. Yang ketiga, masukkan aku ke dalam kelompok hamba-hamba-Mu yang saleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam melaksanakan tahajudnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Pada satu malam beliau menangis terseduh-seduh, mengangkatkan kedua tangannya dengan doa yang begitu singkat. Allahumma ja'alni minal khalil. Ya Allah, masukkan aku ke dalam kelompok orang yang sedikit. Para sahabat yang berada di belakangnya saling menerka. Apa membuat gerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis terseduh-seduh sedemikian rupa? Di antara mereka saling bertanya, dan siapa yang ingin bertanya langsung kepada beliau. Ketika ditanyakan, mayubkika ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis terseduh-seduh seperti ini? Apakah karena ini, karena itu? Rasulullah jawab, semuanya tidak. Aku teringat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat 13 dari surah Saba. Allah ceritakan bahwa di antara keluarga Nabi Allah Daud masih ada kelompok yang tidak bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Maka Allah ingatkan, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku, kata Allah, yang bisa bersyukur terhadap nikmat dan karunia-Ku. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba-Nya yang apabila mendapatkan ujian dan cobaan yang tidak menggembirakan, meningkatkan kesabaran di dalam menghadapinya. Ada 2 macam ketentuan Allah. Ada yang disebut dengan takdir, ada yang disebut dengan qada. Kalau masih dalam bentuk takdir, masih dalam bentuk master plan, bisa berubah dengan kekuatan doa kita kepada Allah. Tapi kalau sudah dalam bentuk qada final, Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni la as'aluka ar-radda fi qada'ik wa as'aluka al-lutfa fih. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak meminta kepadamu untuk bisa menolak seluruh keputusan-keputusan finalmu, tetapi yang aku minta adalah kasih sayang, cucuran rahmat kepadaku ketika aku menerima ujian dan cobaan seperti itu. Ketika kita mendapatkan nikmat, segera kita menyebut nama Allah. Paling tidak mengucapkan alhamdulillah. Dengan alhamdulillah berarti kita ingat
dengan yang memberikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Asyukru 'alal mun'im. Orang yang bersyukur berarti orang yang selalu ingat kepada yang memberikan nikmat itu. Zikir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan melalui ayat 152 surah Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kalian akan aku pasti ingat kalian. Syukuri nikmat dan karuniaku, jangan sekali-kali kalian kufur terhadap nikmat dan karuniaku. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abul Fida Ismail Ibni Katsir, seorang mufassir kenamaan abad ke-8 yang wafat 774 Hijriah, dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim, beliau menyebutkan sebuah riwayat hadis qudsi bahwa Nabi Allah Musa bertanya kepada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, sa'ala Musa rabbahu kaifa ashkuruka ya Rabbi, bagaimana cara aku mensyukuri nikmat dan karunia yang kau berikan kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, tadhkuruni wala tansani, engkau senantiasa ingat aku, selalu menyebut namaku, dan jangan sekali-kali engkau lupakan aku. Fa idza dzakartani faqad syakartani wa idza nasitani faqad kafartani. Apabila engkau menyebut namaku, ingat akan aku, maka sesungguhnya engkau masuk dalam kelompok orang-orang yang mensyukuri nikmat dan karuniaku. Tetapi sebaliknya, apabila engkau lupakan aku, tidak pernah menyebut namaku ketika nikmat aku berikan, maka dipastikan engkau masuk ke dalam kelompok orang-orang yang kufur terhadap nikmat dan karuniaku. Maka janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat 7 surah Ibrahim, apabila kita dapat mensyukuri nikmat dan karunia Allah, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat lain yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Tapi sebaliknya, apabila kita kufur terhadap nikmat dan karunia Allah, maka siksa dan azab yang pedihlah yang akan kita terima. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, ketika kita di dunia, kehidupan yang akan mengantarkan kepada kehidupan setelah ini, yaitu kehidupan alam barzakh dan kehidupan alam akhirat yang kekal dan abadi itu. Apa yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun, apabila itu kebaikan, Allah janjikan dengan pahala yang berlipat ganda. Tetapi apabila itu adalah pelanggaran, dosa, kesalahan yang kita lakukan dengan sengaja, Allah akan siapkan pula azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap mahkamah Allah yang maha adil itu? Mari kita renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat 18 dari surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap pribadi memperhitungkan apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد صلى على نبيه قديما فقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من عشرة الكرام وعن أمر نبيك خير الناس وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن أصحابه والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.